Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita halaman 9 baris dari atas ke bawah. Dan kata setengah mereka itu ulama. Yang berbicara ini ulama. Al-mukhalifu ma la yumkinu fasluhu 'anil haq. Artinya yang mukhalif itu istilah dalam ilmu fikih. Apa arti mukhalif? Definisinya, barang yang tiada dapat menceraikan dia daripada air, tidak bisa dipisah lagi dengan air. Seperti ini air kopi. Kopi bisa nggak dipisah? Antara kopi dengan air bisa nggak dipisah? Namanya itu sudah air kopi. Kalau pakai alat canggih memang bisa dipisah. Alat canggih. Nah, ini namanya mukhalif. Tapi alat canggih tidak boleh berubah. Ini kita bicara agama. Secanggih apa tidak boleh berubah agama. Karena merusak definisi. Definisi bisa rusak. Ini namanya air kopi, mukhalif, itu bisa dipisah. Kalau di dalam kolam ada lumut, bisa dipisah. Karena di dalam kolam itu bukan air lumut, bukan. Air lumut. Itu namanya menjauhi. Karena bisa dipisah antara air dan lumut. Bisa dipisah. Itu namanya menjauhi. Nah, kita teruskan lagi. Kemudian wal mujawiru ma yumkinu fasluhu anhu. Artinya mujawir itu barang yang dapat menceraikan dia daripadanya. Bisa dipisah. Menceraikan itu maksudnya bisa dipisah. Di perumahan berbau minyak, bau apa? Bau lumpur. Nah, lumpur dengan banyu beda. Banyu, lumpur. Itu namanya menjauhi. Lumpur suci. Berarti bau air dari lumpur suci. Karena campuran yang memunculkan bau itu dari lumpur. Enceng gondok, jadi orang Pulau Sungai, Ilong, orang di desa Ilong, enceng gondok. Dari warna air beda. Ilong dengan air beda. Ambil ilongnya, bersihkan enceng gondoknya. Itu namanya adalah menjadi. Paham itu baik-baik. Nah, kalau kena ada berpikir, misalnya air itu guru-gurunya bisa dibersihkan menjadi benih, bisa. Karena enceng gondok itu suci. Enceng gondok suci. Kalau dibersihkan, dibenihkan air itu bisa. Sekarang ada lagi. Bagilah supaya ini bisa membedakan bahwa ini definisi.
Kembali, orang banyak salah ngomong zaman kita. Kita menunggu mukjizat dari Allah. Mukjizat itu para Rasulullah. Ini orang ngomong mukjizat itu kepada Nabi dan Rasul. Enggak ada hubungannya kepada Allah. Kalau ke Allah itu tidak kuasa. Ini kekuasaan Allah. Bukan ini mukjizat Allah. Hati-hati, salah definisi. Banyak sekarang buta definisi. Dalam ilmu fikih kaya dengan definisi. Mujawir, mukhali, mutanajis, najis. Itu baru masalah kaya. Belum lagi Bapak Ibu kepada masalah sebenarnya mufarrah. Ini adalah khilafiyah. Ini mu'tamad, ini asah, ini sahih. Belum lagi Bapak Ibu, itu masih istilah dari ilmu fikih. Dalam puasa banyak juga istilah. Dalam puasa apa contohnya? Ini misalnya Bapak Ibu, orang apa tuh cabut gigi. Ya ulun cabut gigi kan mereka, tapi waktu cabut gigi ada uдар yang masuk. Apa tuh? Batal nggak ada? Batal. Tapi gue kan kerannya, apakah sakit yang kadang-kadang ada batal? Maka itu caranya kurang berhubung kan batal lah. Nah ini nih berhubung batal, nikotinnya ada. Bagaimana guru mau bakar sama apa? Asap. Itu tersadar itu menyedarkan. Asap itu. Asap nggak jadi masalah. Kalau berhubung lain lagi, memang ada asapnya, tapi ada nikotinnya. Jangan dibedakan asap rokok, asap sampah. Nah ini kepintarannya makal. Nah ini penting baik-baik. Definisi. Nah lagi orang itu Bapak Ibu berjualan. Kadang-kadang Pak Ibu berjualan itu lihat di kacanya tuh. Apa itu sih? Duit palsu gue. Maksudnya apa berjualannya kecil-kecilan duit palsu. Di mana tahunya dia ikan ini palsu? Waktu di setor boleh bank apa bolehnya? Nya ada alat bank itu di bank itu ada alat. Inilah duit palsu. Berarti kalau ada duit palsu pasti ada duit asli. Harus ada perbandingan. Minta maaf lah yang coba. Nah pas gue ini misalnya duit ini palsu. Kalau ada palsu harus ada perbandingan. Nah aslinya ada palsu. Berarti kalau ada ijazah palsu ada itu ijazah asli. Ini orang Islam pada berbohong, orang Islam pada berbohong, orang Islam harus beriman. Ini ada harus ditampilkan mana asli, mana palsu. Buktikan, nah ini asli, ini palsu. Siapa itu? Kita menentang hati orang kita. Kalau kalian ditampilkan yang aslinya, menentang hati orang. Ngapain Allah menciptakan akal? Allah menentang dalam Al-Quran. Afala ta'qilun? Apakah itu ada akal? Kenapa ini kedua? Harus ada perbandingan. Orang Islam pada begitu. Udah kita dijagakan Allah Ta'ala pikiran kita. Jaga pikiran kita jaga. Orang Islam pada begitu. Alhamdulillah lah jaga ijazahnya lah. Ada asli, ada palsu.
Harus ada perbandingan. Kenapa maka bukan kami tahu ini palsu, minyak tahu. Duit asli itu begini, duit palsu begini. Contohnya kayak apa? Pasti ada perbandingan. Kalau tidak ada perbandingan, itu semua pembenaran, pembohongan, pesanan, maju dan gentar membela yang bayar. Orang benar harus berdiam supaya kebenaran terungkap. Kalau diam, kebohongan jadi kebenaran. Agama seperti kemungkinan kita. Ulun jadi imam. Sedikit bahkan tuh, boleh. Sedikit bahkan tuh, sedikit bahkan tuh. Gimana? Gimana Inggrisnya gimana? Ada dosa besar ulun ini memimpin karena perbuatan. Syaratnya jadi imam harus suci. Sedikit bahkan tuh, makanya maaf ibu-ibu, biar tidak boleh jadi imam dari laki-laki. Kenapa? Karena ibu-ibu ini bisa haid. Ulun tanya kepada ibu-ibu ini, Bu, bisakah Bu Pianto waktu anak sembahyang keluar dari haid? Jawabnya waktu ibu, Allah Akbar. Nah, haid. Udah tahu lah. Kecuali makmumnya perempuan, imamnya perempuan, silakan ada pergantian. Makanya ada orang suami istri bertukar gue. Ulun ini gue punya laki, gue kan koseh. Ulun orang sampai gue. Kalau ulun sebagai istri mengikuti suami, tapi suami ulun kan koseh. Walau zolim gue, walau jadi gue. Alhamdulillahi rabbil alamin gue. Makanya kalau suruh laki ulun boleh jadi makmum, boleh jadi imam. Kembali istilah. Apalah terkiru bil Quran? Apakah kamu tidak berakal? Apalah tatafakkaru? Apakah kamu tidak berpikir? Apalah tubsirun? Apakah kamu tidak meneliti menganalisa? Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam ayat Al-Quran, ditentang oleh Allah orang-orang yang mendustakan Al-Quran. Ditentang Allah menentang. Faktu bi suratin min mithli, datangkan satu surah dari ayat Al-Quran. Kalau kamu mendustakan Al-Quran ini dari aku, dikatakan karangannya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ummi, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itulah rahasia hikmah yang Allah utus. Kalau Rasul ahli membaca dan menulis, orang percaya Quran dari firman Allah, pasti karangannya Rasulullah. Ditentang oleh Allah. Faktu bi suratin min mithli wa yu'al syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Panggil orang-orang yang membantu kalian jika kalian mau memberikan kebenaran. Sudah Allah Ta'ala ya. Nah ini hebatnya Al-Quran. Kembali lagi. Nah, gimana tadi? Mujawir tadi apa? Mujawir itu barang yang dapat menceraikan dia daripada kawan bisa. Mujawir namanya seperti tadi air itu berubah atau mujawir. Kalau hujan bang bapak ibu lebat, lalu maaf dari pengaruh lalu masuk ke sungai Merbabu, ininya kayak apa ya? Opimik kan? Kayak opimik lah, udah tapi bisa ngomong itu opimik. Oh itu mujawir itu mukhalikat. Mukhalikat. Ada orang bisa lagi, tapi bisa dulu bisa karena suhu.
Dia melihat kalau kita beningkan, nah dibeningkan maka tetap suci karena air seperti mirip tadi ditawasi, mana dia bertawasi apa ya apa itu, lalu hanya mereka kan supaya baju putih itu jangan apa rusak, maka boleh airnya tetap suci karena campuran untuk membeningkan air itu dari yang suci. Kalau seperti wadahnya yang sudah najis dibeningkan ke, nah ini masalahnya. Teknologi tidak berubah, tidak berubah. Tapi Islam itu tuh penting Pak Ibu. Nah kita tuliskan lagi. Dan kata setengah ulama, apabila kalimat mereka di dalam kitab itu ulama, dan kata setengah mereka itu ulama, makanya kita ini kadang mengikuti ulama. Karena yang menyuruh mengikuti ulama Rasulullah, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu kata Rasulullah waris para nabi. Berarti kalau kita langsung ke nabi karena mengikuti ulama salah. Di mana tahunya kita kenal dengan nabi? Di mana tahunya akhlaknya Rasulullah? Di mana tahunya cara makannya Rasulullah? Di mana tahunya cara sholatnya Rasulullah? Di mana tahunya cara tidurnya Rasulullah? Di mana tahunya cara minumnya Rasulullah? Kalau tidak mengikuti ulama yang langsung ke Rasulullah, sahabat langsung melihat Rasulullah. Kan sekarang kita harus mengikuti ulama. Apakah kita harus mengikuti Rasulullah? Sampai orang ngomong di hadapan ulun, kalau Rasulullah pasti selamat, kalau ulama bisa juga selamat. Kalau Rasulullah pasti masuk surga, kalau ulama bisa juga selamat. Itu orang belum ya. Pak, ini kalau dia langsung membawa umat kita langsung ke Rasulullah, yang tahunya Rasulullah dari siapa? Karena dia ini umur berapa Rasulullah wafat sudah berapa? Saya membaca kitab apa? Asy-Syama'il Muhammadiyah tentang Rasulullah. Asy-Syama'il Muhammadiyah itu kita karang siapa? Karang siapa? Ulama berarti dia mengikuti ulama. Tapi ulun guru kita sembahyang mengikuti Rasulullah. Yang mengikuti Rasulullah itu sahabat melihat cara Rasulullah sembahyang. Ada hadis guru, apa hadisnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Rasulullah kan yang bersabda itu, ini guru. Rasulullah menyuruh sallu kama ra'aitumuni usolli, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian melihat aku sembahyang. Kalian itu siapa? Pian-pian kan atau sahabat kan? Ini guru dengan. Nah, lalu dia mengangkat tangan seperti ini Bapak Ibu. Banyak orang yang lain, salah. Guru ada. Nah, sebenarnya. Ulun dari ini pun belajar tenaga dalam tapi membuang. Itu kan baik Rasulullah. Nah, itu Rasulullah ya. Melihat guru-guru kita di Banjarbaru, melihat guru-guru kita di mana ya, itu. Guru Hakim berguru dengan Syekh Abdullah Al-Haji. Ada dia guru Hakim di rumah dia Guru Syukri belajar waktu sekolah. Ada seperti itu guru Syukri sebenarnya. Ayo, guru Makmum belajar lawan guru sama Jalil, abadnya guru Wildan, abadnya guru Hakim. Ada seperti itu sebenarnya. Timbul kayak beginilah cara Rasulullah sebaiknya. Gimana biar tahu?
Guru Abdul Hasan, muridnya belum ada pernah Allah ngaji di dunia itu? Belum ketemu di PLN. Nanti PLN sini pengajian waktu itu, belum diminta hadir dan ada ceramah tentang Afrika. Ternyata dua guru saja. Guru Qur'an belum ketemu di Masjid Al-Islah. Pernah guru Qur'an kan sebenarnya? Karena orang tahu siapa guru Abdul Hasan, muridnya guru Supri. Siapa guru Qur'an, muridnya guru Supri. Guru Supri ngomong sama murid karena murid diberitahu beliau di Banjar Baru itu dinai ada muridku guru Qur'an sama guru Hasan. Guru ngomong seperti itu. Kayaknya kirim salam aku waktu dia di kelas ulang sampaikan ada guru Hasan, ulang sampaikan ke guru Qur'an. Guru Supri itu guru Sidin ngomong sampaikan apa itu jelas. Tapi orang ini ngomong aku muridnya guru Supri itu. Nah itu tuh, aku muridnya guru Supri muncul lah. Di mana guru dia guru Supri ada yang hadir berapa kali sekali dia langsung ngomong. Hati-hati pengakuan yang mendukung pendapat gereja. Nah, ini penting Bapak Ibu. Coba lagi. Ini kata ulama, al-mukhalifu isinya malah yumayyizu bi ra'yil 'ain. Malah yumayyizu bi ra'yil 'ain. Artinya yang mukhalif itu barang yang tiada beda, ada bisa dibedakan ia daripada air pada penglihatan mata lahiriah. Nah, ini mukhalif namanya. Mata kita kada tahu membedakan lagi air kopi lawan minum putih lawan lagi. Mata lahiriah lah, ini ada mata batin. Mata lahiriah ini air kopi namanya Ibu. Kada kalah lagi dibedakan kita melihat bujurnya air kopi. Kalau misalnya Pak Ibu ada lumut di sini, kalau dibedakan ada lumutnya di dalam air. Tapi guru ada kopinya di dalam air. Kopi itu sudah menyatu dengan air, namanya air kopi. Walaupun kopinya ada, tetap tidak bisa kita membedakan lagi. Secangkirannya hilang lagi. Ibu pernah ulun sawan di dalam cangkir ini, ulun kira Pak Ibu apa tuh kicau. Dari dulu bisa kicau, ulun kira kicau. Akan ada pas kebetulan ulun pun bayar kicau sedikit, baru kopi, ya kicau, lawan kopi sama mukhalif itu bisa dibedakan, bisa lah rasanya. Tapi tetap definisinya masuk oleh mukhalif. Nah itu tuh Ibu. Berarti antara kicap lawan kopi sama warna, tapi beda nama. Namanya tetap masuk kepada mukhalif. Lalu kurang baik minum tadi apa kicap tadi? Minum ayo apa? Sebenarnya kicap tadi sabutun minumnya dulu. Ini harganya manusia. Mabuknya tadi yang haram, kicapnya ada haram. Kicapnya ada haram, mabuknya tadi yang haram. Nah, dulu. Berarti guru bilang kalau sampai mabuk baru haram. Dulu yang diminum tadi. Kalau minum keras, ini cap putih miring, cap jeruk lagi. Cap putih miring, cap jeruk marahnya tuh
birnya itu diminum sedikit, minum sedikit, tapi kadang mabuk tetap haram. Kenapa? Karena ini memang minuman yang memabukkan. Kalau kecap bukan untuk diminum. Kenapa Nabi mengadakan kurutin? Kalau kecap diminum sama mabuk haram. Sedangkan minuman keras ini sedikit jadi minum kadang mabuk tetap haram. Karena kecap bukan minuman yang memabukkan. Sedangkan ini minuman yang memabukkan. Minuman yang memabukkan walaupun belum mabuk haram. Kalau dia meminum kecap ada masalah. Kalau dia itu, kalau ini meminum sedikit sudah haram walaupun tidak mabuk. Kalau ini meminum banyak baru mabuk, haram mabuknya, kecapnya ada. Kalau ini haram walaupun tidak mabuk, ini bingung, tidak bingung. Sama aja makan durian dia, makanya kan 10 biji semangat. Nah, mabuknya yang haram, duriannya haram. Nah itu masalahnya. Berarti karena durian itu halal, kebanyakan kalau mabuknya yang haram. Kalau jenis minuman yang disiapkan memang itu minuman yang memabukkan, sebelum mabuk aja sudah haram, apalagi sampai mabuk. Cara memahami itu. Berarti mata harus melihat mata itu kadang kalau dibedakan lagi. Mukhalif itu menurut pandangan mata. Nah, desa belum di sini ada nomor banyak dulu tadi ini berbayar. Nah, ini kopi sekalinya Pak Ibu di dalamnya ada teh cacat. Kalau kenapa nah mukhalif kamu jauh awalnya membedakan di dalam kopinya ada teh cacat. Ayo, ini kita bukan masalah bukan najis lain. Untuk mukhalif menjaga. Minum biar kita di kopi, saya di dalam kopi ada cacat. Dia melihat ada cacatnya di dalam kopi. Lalu minum apa? Ini contoh. Itu adalah mukhalif. Ada perbedaan sekalinya. Ya Allah banyaknya teh cacatnya. Bisa. Tapi tak minum tadi, ya Pak, boleh nggak? Boleh. Tak minum. Kalau mau minum, tapi tahu ada tanda-tanda, ya boleh. Mau najis, kena najis sudah. Lagi di dalam sini ada tahi cacat di dalam baju ini. Definisinya mukhalif menjauhkan. Menjauhi. Berarti kalau membedakan di dalam air putih ada tahi diminum. Nah sudah tahu lah masa diminum. Menang tadi diminum karena dia tahu. Kalau di sini sudah tahu melihat sudah ada tahi cacat diminum lah. Sedikit aja ya. Itu definisi itu. Berarti mata kau membedakan. Nah, wa mujawiru ma yatamayyazu bi ra'il ain. Artinya yang mujawir itu barang yang berbeza kau dibedakan dia daripada air penglihatan mata. Apabila kadang kau kita membedakan lagi, maka itu namanya mukhalif. Apabila bisa dibedakan, namanya mujawir. September kau tak dibedakan. Nah, berarti mukhalif. Tercampur dengan itu yang kami bicarakan. Ini masalahnya jangan merubah definisi itu. Nah, kembali lagi
kita akan bicara di Indonesia lagi. Nah, waktu masih ada sedikit lagi. Berarti mata kita ini baru hitungan. Tapi ingatlah mata normal, mata minus kalau aja. Berarti mukhalif mata kita ini ada kaum bedakan seperti berkopi awal. Kalau kaum dibedakan ada logo di dalam bentuk berarti menjadi maka kita kaum beda. Kemudian hadis Rasulullah itu hadis Nabi ujar Rasulullah sumu liru'yati berpuasalah melihat bulan. Nah, melihat kalau berarti bulan itu dilihat. Waqtiru liru'yati berhari-harilah melihat bulan. Berarti bulan itu dilihat dulu. Melihat zaman Rasulullah adalah terbaik teleskop. Ada teleskop lalu kurang lama pakai teleskop ini melihat lagi dengan matanya. Ternyata dia melihat teleskop itu hanya membantu, tapi teleskop tidak boleh mengalahkan mata. Karena zaman Rasulullah tidak ada teleskop. Lalu pakai bulan di titik-titik di Indonesia. Nah, itu mengamalkan hadis Nabi berpuasalah melihat bulan, berhari-harilah melihat bulan. Wa in umiya alaikum apabila bulan tertutup awan. Pakai teleskop bisa bulan terlihat walaupun tertutup awan. Ayo tertutup bulan. Kalau bulan tertutup awan, kau ada yang teleskop. Sekarang ada alat canggih, ada jenis awan menembus. Mau ini baik ada orang menjual kacamata ya, tapi enggak ada apa-apa. Uang ini nggak hijau, tapi yang dipakai kacamata sama kayak gitu. Ada kacamatanya wanji benar dijual. Kalau bulan itu tidak dilihat dengan mata, teleskop hanya membantu. Nah ini teleskop. Berarti hadis Nabi Fa'in umiya alaikum apabila bulan tertutup awan menurut pandangan penglihatan. Fakmin iddat syahdan adalah sempurnakan aja yang syahdan 30. Jelas? Kalau menghitung bang jauh-jauh hari, apakah hadisnya ada boleh hitungan mengalami hadis? Hitungan itu hanya perkiraan, bukan keyakinan. Tapi hitungan membantu ruqyah, bukan hitungan mengalahkan ruqyah. Tetap yang umum hadis menyuruh ruqyatul hilal, bukan menghitung bulan. Kalau menghitung bulan, ya kalender dia. Makanya hari raya itu, kebetulan hari raya itu di kalender itu dua tuh. Merahnya dua yang ada. Bulan berapa bisa hari raya itu 2 kali. Nah, berarti sekali ya kalau sekali ya jadi begitu. Nah, kayak itu di kalender itu juga kayak itu itu contoh secanggih apapun alat tidak bisa mengalahkan dalil. Dalil itu adalah kebenarannya bisa dibantu dengan alat yang canggih, tapi alat canggih tidak bisa mengalahkan dalil. Kalau alat canggih mengalahkan dalil, maka Quran itu sering direvisi. Hati-hati juga. Nah kembali lagi, berarti mata kita. Ulun di generasi yang terakhir, kawan-kawanan waktu itu ada pertandingan bahasa Arab utusan pesantren orang dulu. Seluruh pesantren di Kalimantan Selatan bertanding di Sabil Mughali untuk masuk peserta ceramah berbahasa Arab.
Kawan ulun namanya Mas Abdul bahasa Inggris, belum berbahasa Arab. Semua pesantren di Kalimantan Selatan, kalau masuk ada Al-Falah, ada Darul Hijrah, masuk Raha Al-Mu'tad, Darussalam, ada semua. Tanding kami juga itu. Lalu selesai bertanding, masalah nomor berapa yang penting sudah tampil. Kejadian di sekitar siring jadi masih itu. Ulun pas kawanan ulun berempat melihat panjang rambut orang ini dari sini. Kawan kita balap, nah kita dahului kenapa barang dia seksi benar ini. Melihat rambutnya panjang di sini seksi benar ini. Sama kami apa marahnya kami lebih apa? Oh bingung orang. Jadi pandangan kita ini bisa tertipu di bahasanya. Suara ada motivasi namanya rambut. Bina orangnya bina kawan. Ayo kita berdoa. Ya, aku hilangan hafalan. Kita demi dia. Sekali kali makan cipta dia. Apa? Aja kalau anjing. Nah, jangan tertipu dengan pandangan, tapi pandangan mata membantu memutuskan kebohongan. Nah, itu penting loh kita yang hadir. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya bahwa mujallah mukhalif itu juga dibantu dengan pandangan. Nah, itu penting. Insya Allah kita sambung lagi mengenai Al-Fatihah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا الصحة والعافية والسلامة لجميع الحاضرين والحاضرات في هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. صحة في تقوى، صحة في تقوى، صحة في تقوى، وطول عمر في حسن عمل. صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبلوا